سواك عند حلول الحديث لا آمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. والآل وصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abahi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati sultanil awliya illa Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Darul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa arwahi jama'atina fi hadzal majlis wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus ketua DKM dan ketua yayasan serta para pengurus lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali Allah pertemuan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka kita ingin menambah wawasan pengetahuan kita dan sekaligus juga menambah nilai ibadah kita.
Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita baca Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan wasilah kita baca Fatihah, Allah berkenan mengangkat penyakit-penyakit saudara-saudara kita, penyakit-penyakit kita, keluarga semua, dan juga Allah kembalikan kesehatannya. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa tasi'a asyara alla yastankifa anistifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban au nasaban au sinnan. Adab yang ke-19 ini adab orang alim sebagai kiai atau mungkin ustaz atau mungkin orang-orang yang dipandang banyak ilmunya. Allah yastankifa, tidak merasa remeh, tidak merasa malu, tidak merasa gengsi. Anistifadati ma la ya'lamuhu, untuk mengambil faedah sesuatu yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Mimman huwa dunahu, daripada orang yang berada di bawahnya. Mansiban, baik itu pangkatnya, ya mungkin pangkatnya dia seorang murid, ya kan namanya di bawahnya. Aw nasaban, atau nasabnya, ya nasabnya memang nenek kakeknya dulu orang-orang alim, ya jadi orang-orang besar, barangkali seperti itu. Ausinan, atau umurnya. Ini adab daripada seorang alim, mengambil faedah daripada orang yang meskipun berada di bawahnya, baik ilmunya, ya, terus lagi keturunannya, mungkin juga umurnya. Jika sekiranya memang tidak diketahui oleh seorang alim, harus bisa mengambil faedah, manfaat daripada ilmu yang ada pada orang yang dianggapnya di bawahnya. Pangkatnya, nasabnya, umurnya lebih rendah. Bisa jadi pangkatnya memang lebih rendah, tetapi wawasan pengetahuannya lebih luas. Bisa jadi nasabnya memang berbeda. Dia orang keturunan ningrat atau mungkin apalah. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan yang di bawahnya itu lebih istimewa. Ausinan, atau umurnya lebih muda. Siapa tahu memang ilmunya lebih luas. Ya, banyak yang begitu. Makanya orang alim nggak boleh gengsi. Kalau ada sesuatu yang kiranya memang dia tidak ketahui, walaupun itu diperoleh dari orang yang berada di bawahnya, ambil. Karena itu bermanfaat. Bal yakunu harisan alal faidati haitsu kanat. Bal yakunu harisan, akan tetapi orang alim itu hendaklah dia bersemangat, loba gitu. Artinya punya keinginan keras. Alal faidati, untuk mengambil faedah. Haitsu kanat, sekiranya di mana saja ada faedah tersebut.
Jadi untuk mengambil faedah ilmu itu di mana saja, dia harus bisa mengambilnya. Nggak pandang dia itu pangkatnya rendah, nasabnya bagaimana, bukannya keturunan ningrat, bukan keturunan orang-orang alim, bukan keturunan orang-orang kaya, ya. Atau umurnya juga mungkin lebih rendah. Jangan, tapi lihat manfaat daripada ilmunya. Ini akhlak, ya, termasuk akhlak seorang alim, nggak boleh merendahkan yang lebih rendah. Fa innal hikmata, sesungguhnya ilmu itu, hikmah, ilmu yang bermanfaat. Dhalatul mu'mini, adalah barang hilangnya orang mukmin. Yaltaqituha haitsu wajadaha, ia harus mampu memungutnya, mengambilnya di mana saja dia peroleh, di mana saja dia dapati hikmah yang dia jumpai. Nah, ini dari siapa saja itu ilmu yang dia peroleh, maka ambillah. Makanya dikatakan fa innal hikmata dhalatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Sesungguhnya ilmu itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dia harus ambil, dia harus pungut di mana saja dia dapatkan. Itu termasuk akhlak. Jangan menganggap dirinya udah hebat, udah pinter, udah alim, udah merasa cukup, udah nggak butuh ilmu orang lain. Sombong itu namanya udah. Qala Sa'id bin Jubairin, berkata Imam Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman. Orang alim itu akan selalu menjadi orang alim. Seseorang itu akan selalu menjadi orang alim. Mata allamal ilma, selagi dia masih belajar ilmu. Orang alim kalau masih dia belajar ilmu, dia itu masih dikatakan alim. Padahal dia orang alim. Fa idza tarakat ta'alluma, tetapi apabila orang alim itu meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istagna waqtafa, dan dia mengira bahwasanya dirinya itu sudah merasa cukup, nggak butuh ilmu orang lain, waqtafa, dan menganggap dirinya sudah merasa cukup. Ini kan namanya merasa dirinya lebih bisa, lebih pinter, lebih alim daripada orang lain. Wa idza tarakat ta'alluma, maka apabila orang alim itu meninggalkan belajar, wa dhanna annahu, dan ia mengira bahwasanya dia qad istagna, merasa tidak butuh ilmu, waqtafa, dan merasa cukup ilmunya, bima indahu, dengan apa yang ada di sisinya, yang dia punya, wa huwa ajhalu ma yakunu, maka itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Orang yang paling bodoh yaitu, walaupun dia alim, kalau belajarnya berhenti, udah nggak belajar lagi, berarti dia paling bodoh. Itu namanya termasuk akhlak. Wa ansyada ba'dul arabi. Ansada ini kan menyenandungkan syair, ya, menyanyikan lagu. Itu namanya ansyad. Walaisal ama tulas suali, wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahli. Walaisal ama, bukanlah buta itu, tulas suali, lamanya bertanya atau banyaknya bertanya. Itu bukannya buta, bertanya mulu, bertanya. Atau kalau nanya dia lama, itu juga bukannya buta, bukan. Wa innama tamamul ama, sesungguhnya buta yang sempurna, tulus sukuti alal jahli, lamanya diem atas kebodohannya. Diem aja, bodoh, kagak ngerti, tapi nggak mau bertanya, itu yang sebenarnya buta. Udah kagak ngerti, diem aja. Orang yang banyak bertanya justru itu adalah orang yang cerdas. Tambah banyak bertanya, tambah ilmunya. Gitu. Ya.
Jadi kalau dia diam aja kagak ngerti, itu namanya menunjukkan orang yang bodoh. Ini tuntunan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu demikian rupa akhlak untuk mengambil faedah ilmu dari orang yang mungkin lebih rendah usianya atau lebih rendah pangkatnya atau keturunannya. Tidak boleh kita anggap remeh. Wa kana jama'atun minas salafi, dan adalah segolongan ulama dari salaf. Ulama salaf nih. Yastafiduna, mereka itu mengambil faedah min talabatihim, dari murid-muridnya sendiri. Mereka tuh mengambil faedah dari murid-muridnya. Ma laisa indahum, apa-apa yang tidak ada padanya. Orang alim itu nggak punya ilmu, misalnya sesuatu, ya ilmu, salah satu disiplin ilmu yang belum dikuasai oleh seorang alim, tetapi ada di antara muridnya menguasai, dia minta, ya, diambil itu faedah dari ilmu murid-muridnya. Itu hebatnya orang ulama-ulama salaf tuh begitu, nggak gengsi belajar sama muridnya sendiri. Sama murid sendiri nggak merasa malu, nggak merasa gengsi. Wasoha, dan telah soheh riwayatu jama'atin, riwayat satu golongan minas sahabati, daripada sahabat, anit tabi'in, daripada tabi'in. Seharusnya kan tabi'in justru meriwayatkan dari sahabat, tapi ada golongan sahabat justru meriwayatkan dari golongan tabi'in. Sah, boleh gitu, yang penting sahih. Nih menunjukkan akhlak yang luar biasa. Bukan tabi'in yang meriwayatkan melalui sahabat, tetapi sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Wa ablago min zalika, dan yang lebih hebat lagi dari demikian itu, artinya mengambil faedah seorang ulama daripada muridnya. Qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab, atas Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi yang baca di depan Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay bin Ka'ab yang baca di depan Nabi. Ini hebatnya, ini kan luar biasa namanya. Ya. Wa qala, Nabi bersabda, amaranyallahu, Allah telah memerintahkan saya, an aqra'a alaika, agar saya membaca di hadapan engkau. Apa yang dibaca? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wal munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu yang dibaca oleh Nabi di hadapan Ubay bin Ka'ab. Bukan Ka'ab yang membaca, tapi sebab Allah yang perintah. Wa qala al-ulama'u, dan berkata ulama, min fawaidihi, di antara faedah-faedahnya ilmu, annahu la yamtani'ul fadilu minal akhdhi anil mafdul, bahwasanya tidak boleh mencegah orang yang utama, yang punya kelebihan, minal akhdhi, daripada mengambil ilmu, anil mafduli, dari orang yang diutamakan. Artinya orang yang lebih rendah, yang ada di bawahnya, itu kagak boleh dia menganggap remeh, menganggap enteng. Ya, harus junjung tinggi, harus mengakui kelebihan seseorang walaupun tingkatannya berada di bawah. Wa qala al-Humaidi, dan berkatalah Imam Humaidi, wa huwa tilmidzu Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Humaidi ini adalah murid
daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Humaidi? Sahibatu Syafi'iyya mimma kata ila Misra. Saya menyertai, ngancani, menemani Imam Syafi'i dari kota Mekah ke kota Mesir. Dari negeri Mekah ke negeri Mesir. Fakuntu astafidu minhu masaila. Dan saya bisa mengambil faedah-faedah dari Imam Syafi'i beberapa masalah. Jadi banyak masalah, persoalan-persoalan yang diambil oleh Imam Humaidi dari Imam Syafi'i. Wa kana yastafidu minnil haditsa. Dan Imam Syafi'i pun juga mengambil faedah dari saya akan ilmu hadis itu. Jadi murid ngambil ilmu dari gurunya, gurunya juga ngambil ilmu dari muridnya. Ini luar biasa nih begini. Saling mengisi. Karena Imam Humaidi termasuk orang yang ahli hadis. Wa qala Ahmad bin Hambalin. Berkata Imam Ahmad bin Hambal, qala lana Syafi'i. Telah berkata kepada kami Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Antum a'lamu bil hadis. Padahal Imam Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadis minni. Bahwasanya engkau adalah lebih mengetahui dengan ilmu hadis daripada saya. Kamu lebih tahu ilmu hadis daripada saya, kata Imam Syafi'i. Fa idza sahha indakumul haditsa fa idza sahha indakumul hadisu faqulu lana hatta na'khudha bih. Fa idza sahha, maka apabila ada hadis sahih, ya gitu, ada yang sahih indakum di sisimu atau padamu, al hadisu hadis, apabila kamu punya hadis sahih, fakulu, maka nyatakanlah lana kepada kami hatta na'khudha bihi, sehingga kami bisa memegang atau mengambil dengan hadis tersebut. Masyaallah, ini luar biasa. Ya, Imam Ahmad bin Hambal padahal ini muridnya Imam Syafi'i, tapi mengambil hadis daripada beliau karena beliau juga termasuk ahli hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Wal ishruna, dan adab yang ke-20. Adab seorang alim yang ke-20. Ayashtagila bitasnifi wal jam'i wa ta'lifi. Hendaklah seorang alim itu sibuk dengan menyusun tasnif. Menyusun kitab-kitab dia susun. Wal jam'i, mengumpulkan, dikoleksi, ya. Dijadikan koleksi dari kitab ini, karangan ini, judulnya ya. Banyak, namanya koleksi. Wa ta'lifi, dan karangannya ya susun kitab-kitab tersebut. In kana ahlan, kalau memang dia itu adalah ahlinya lidzalika, menyusun, mengumpulkan dan mengarang. Kalau bukan ahlinya ya jangan, di banyak salahnya. Ya. Fa innahu yattali'u ala haqa'iqil funun. Bahwasanya orang alim itu nanti akan melihat, akan mengetahui ala haqa'iqil fununi, atas hakikat-hakikat berbagai bidang ilmu. Funun namanya. Ya. Hakikat berbagai bidang ilmu itu bisa diketahui. Karena dia bisa menyusun, dia bisa mengoleksi, dia juga bisa mengarang, gitu. Ya. Di hakikat-hakikat bidang ilmu itu dia tahu. Wadaqaiqil ulumi, dan beberapa kelembutan ilmu. Artinya daqaiqil ilmu itu artinya detail-detailnya ilmu. Daqaiqil ulum
lil ihtiyaji ila kasrati taftis, lil ihtiyaji karena butuh ila kasrati taftis, untuk banyaknya penelitian, ya. Jadi diteliti. Wal mutolaati, dan dimutolaah, artinya dibaca ulang. Wal murojaah, dan dia jadikan rujukan, merujuk jadinya, bolak-balik dia cari dari kitab-kitab yang dia susun, yang dia kumpulkan, dan yang dia karang sendiri. Wahwa, adapun menyusun, yang mengumpulkan atau mengarang, gampang lali dalika. Kama qala al-Khatibu al-Baghdadi, sebagaimana Imam Khatib al-Baghdadi berkata, yusabbitul hifdha, menyusun, mengumpulkan dan mengarang itu akan memantapkan hafalan. Karena tiap hari dia berkecimpung bersama buku atau kitab. Jadi segala sesuatu yang dia udah hafal itu semakin mantap. Wa yudzakil qalb, dan akan menambah kecerdasan hati. Ini zaki bukan zai tapi za ya. Zaki itu berarti cerdas. Cerdasan hati. Ini ada yang membaca wa yusakhidu, ada yang membaca yusakhidu, ada yang membaca yuskhidu. Wa yusakhidu dzihna, dan menajamkan akal pikiran. Ya, artinya jadi cerdas, akal pikirannya jadi tajam, artinya ya cerdas. Wa yujidul bayana, dan akan membaguskan penjelasan. Nih yang namanya menyusun, mengoleksi kitab-kitab dan mengarang, itu dapat memperbagus penjelasan-penjelasan dari permasalahan. Wa yaksibu jamilaz zikri, dan memberikan daya ingatan yang bagus. Gampangnya begitu aja dah. Wa yaksibu jamilaz zikri, memberikan daya ingatan yang bagus. Wa jalilal ajri, dan agungnya ganjaran, artinya banyak ganjaran. Wa yakhludu ila akhir dahri, dan menjadikan kekal sampai akhir masa. Tuh karangannya. Sekarang kita tahu Imam Syafi'i karangan kitabnya apa saja. Kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi karangannya kita bisa baca, tulisannya kita bisa lihat, ya. Dan juga ulama-ulama yang lainnya. Wal aula, dan yang lebih utama, ayat tania, hendaklah memperhatikan seorang alim itu bima ya'umu naf'uhu, dengan apa yang manfaatnya bisa merata, ya, bisa dimengerti dengan mudah. Wa taksurul hajatu ilahi, dan banyak dibutuhkan dengan ilmu tersebut. Jadi istilahnya begini, kalau dia menyusun buku pelajaran tingkat SD, ya sesuaikan dengan kemampuan mereka yang dibutuhkan. Tingkat sanawiyah atau SMP, ya seperti itu, harus lebih tinggi dan sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah sekarang di lingkungan masyarakat semacam kita, kira-kira yang dibutuhkan itu ilmu fikih tentang wudhu misalnya, berikan penjelasan agar mereka yang belum paham jadi mengerti.
syarat-syarat wudhu, syarat-syarat sahnya wudhu, nah syarat-syarat sholat, syarat-syarat rukun-rukunnya sholat dan lain sebagainya. Itu diberikan penjelasan. Jadi disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan juga dengan apa-apa yang dibutuhkan. Jangan di kalangan masyarakat bicarakan masalah bisnis orang-orang pengusaha, agak level itu namanya. Ya. Wa yatrukat tatwilal mumilla. Seorang alim juga harus meninggalkan memperpanjang bahasan. Memperpanjang bahasan al-mumilla yang membosankan. Kalau terlalu panjang juga penjelasannya, jadi kita ini yang dengerin bosen. Apalagi kalau itu diulang-ulang, jadi jemu kita. Wal ijazah juga jangan terlalu ringkas. Ijaz namanya. Ya, jangan terlalu ringkas, jangan terlalu pendek. Kenapa? Al-mukhilla yang dapat merusak atau mengurangi nilai makna, yang membuat cacat. Jadi tidak yang seperti diharapkan. Itu jadinya salah. Jangan terlalu ringkas, karena kalau terlalu ringkas ini banyak yang kagak ngerti. Kalau kagak ngerti, akhirnya mukhilla, jadi cacat, mengurangi nilai makna. Ma'i'ta'ikul li musannafin, serta memberikan setiap yang dikarangnya itu ma'yaliku bihi, sesuatu yang pantas, ya, yang dengan karangannya. Kalau yang nggak sesuai jangan, nggak usah dimasukin, sebab nggak dipahami nantinya. Wala yukhrij tasnifahu min indihi, dan janganlah mengeluarkan karangannya itu seorang alim dari dirinya qabla tahdzibihi, sebelum dibersihkan. Artinya diedit dulu, diperiksa dulu, editing. Jangan langsung diunggah. Ngetiknya bulan pas, banyak yang salah, udah main share aja, lalu dibaca, yang baca kagak ngerti, salah paham. Akhirnya jadi masalah. Kan begitu, banyak kan yang begitu tuh. Iya, di grup-grup biasanya begitu tuh. Ngetik apa terburu-buru, apa yang mau kepleset atau gimana. Jadi karangan-karangan seorang alim ini jangan langsung dikeluarkan, diperiksa dulu, ya, dikoreksi, diteliti. Wa tikrarin nazari fihi, selalu diulang-ulang, dipandang, dilihat, diperiksa. Nggak cukup sekali dua kali. Periksa lagi, dilihat lagi, udah bener apa salah, masih ada yang salah. Mungkin titiknya, mungkin hurufnya, mungkin harokatnya, kan begitu. Jadi harus diperiksa. Wa tikrarin nazari fihi, harus dilihat berulang kali. Wa tartibihi, dan dilihat urutannya, udah bener apa belum. Itu. Entar nomor 1, nomor 2, tahu-tahu nomor 4. Ya, 1, 2, 4 udah lengkap, itu berarti 1 nomor. Salah lagi, begitu. Jadi harus benar-benar diteliti. Ya. Wa minan nasi mayunkiru tasnifa wa ta'lifa fi hadzal zamani ala man zaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuh. Cukup dah sampai situ dulu, ya. Tinggalin napas buat ntar. Mudah-mudahan ini jadi bahan bekal kita, ya, sebagai orang yang belajar. Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaab rahmatik wansyur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.